Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang eksponen. Tapi yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pangkat pecahan dan bentuk akar. Apakah itu pangkat pecahan dan bentuk akar? Marilah kita simak bersama-sama penjelasan berikut. Untuk pangkat pecahan ini, sebenarnya kalian sudah tidak asing lagi. Saat SD, kalian pernah mengetahui akar 4 itu berapa? Ya, akar 4 itu adalah 2. Kalau akar pangkat 3 dari 8, berapa? Juga 2. Akar pangkat 5 dari 32, saya ulangi, akar pangkat 5 dari 32, yaitu berapa? Terakhir, akar pangkat 6 dari 64, sama dengan berapa? 2. Bulan ini saya tampilkan semuanya 2. Ya, sebelumnya saya kenalkan dulu untuk akar pangkat n dari a itu bisa kita nyatakan dalam bentuk pangkat pecahan, yaitu a pangkat 1 per n. Kemudian yang kedua, kalau akar pangkat n dari a pangkat m itu kita ubah menjadi a pangkat m per n. Nah, catatan n-nya itu lebih dari 2. Kalau tidak tertulis berarti pangkatnya 2. Contoh tadi, akar 4. Ini kita, karena tidak tertulis, berarti kita bisa ubah 4 pangkat 1 per 2. 4 pangkat setengah itu berapa? Kita ingat bahwa 4 itu 2 pangkat 2. Itu dipangkatkan 1 per 2. 2 dikali setengah, berapa? 1. Ini bisa kita coret. Sehingga akar 4 itu sama dengan 2 pangkat 1, sama dengan berapa? Sama dengan 2. Jadi yang kedua yaitu akar pangkat 3 dari 8. Berdasarkan tadi, definisi tadi, berarti 8 pangkat 1 per 3. Kita ingat bahwa 8 itu 2 pangkat 3. Dipangkatkan lagi sepertiga. Sepertiga kali 1, 3 kali sepertiga berarti 1 menjadi 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kita dapatkan akar pangkat 3 dari 8 yaitu sama dengan 2. Begitu juga dengan akar pangkat 5 dari 32. Itu sama dengan 32 pangkat 1/5. 32 itu 2 pangkat berapa? Kalau kita misalkan lupa, kita gunakan bahan faktor waktu kita SD dulu. 32 itu 2 dikali 16. 16 itu 2 dikali 8. 8 itu 2 kali 4. 4-nya sendiri 2 kali 2. Ada berapa 2-nya ini? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. 32 itu 2 pangkat 5. Sehingga ini bisa kita ubah. Akar pangkat 5 dari 32 sama dengan 32 pangkat 1/5 sama dengan 2 pangkat 5 pangkat 1 per 5. Kita coret 2. 5 kali 1/5 itu 1, sehingga 2 pangkat 1 sama dengan 2. Dengan cara yang sama, nanti kita dapatkan bahwa akar pangkat 6, akar pangkat 6 dari 64 itu artinya 64 pangkat 1/6. Seperti kita dapatkan 32 tadi, 64 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 6 pangkat 1/6. Sama dengan
berapa? 2. Itulah pengenalan untuk pangkat pecahan atau rasional. Pertanyaan selanjutnya, berapakah akar 8? Yang kedua, berapakah akar pangkat 3 dari 16? Dan yang ketiga, berapakah akar pangkat 4 dari 32? Silakan dipikirkan dahulu. Akar 8. Berarti ini bisa kita ubah 8 pangkat berapa? Ini tidak tertulis, berarti pangkat 2. Berarti 1/2. 8 pangkat setengah. Kita tahu bahwa 8 itu sama dengan 2 pangkat 3 dipangkatkan setengah. Ya, menjadi 3 kali setengah berapa anak-anak? Ya, 2. 3 kali setengah itu 3/2. 2 pangkat 3/2. Kalau kita biasa menggunakan pecahan campuran menjadi 2 pangkat 1/2. Ini artinya 1 tambah setengah. Jadi 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat setengah. 2 pangkat 1 berapa? 2. 2 pangkat setengah namanya akar 2. Sehingga kita kenal bentuk akar. Akar 8 itu namanya 2 akar 2. Makanya ini kita kenal bahwa 2 pangkat 3/2 itu 3/2 kan bentuknya pecahan. Kalau dulu kita di SMP, nah di akar 8 itu sama dengan akar 4 dikali 2. Akar 4 berapa? 2. Akar 2 ada enggak? Tidak ada. 2 akar 2. Jadi, berapakah akar pangkat 3 dari 16? Ini sudah terjelas, sudah tercatat jelas akar pangkat 3 dari 16. Berarti kita ubah 16 pangkat 1/3. Sedangkan 16 sendiri berarti 2 pangkat 4 dipangkatkan 1/3. Sama dengan 2 pangkat 4/3. 4/3 kalau dibuat pecahan campuran berapa? Ya, 2 pangkat 1/3. Ya, ini kalau kita buat menjadi 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 1/3. 2 pangkat 1 berapa? 2. 2 pangkat 1/3 kalau dibuat ini menjadi 2 akar pangkat 3 akar pangkat 3 dari 2. Terus tadi ada lagi soal akar pangkat 4 dari 32. Berarti kita ubah jadi 32 pangkat 1/4. Jadi kita sudah hitung bersama-sama 32 itu 2 pangkat 5 pangkat 1/4. Ya, sama dengan 2 pangkat 5/4. 2 pangkat 5/4 artinya 2 pangkat 1/4. 2 pangkat 1 berapa? 2. Akar 1/4 berarti akar 2 pangkat 4. Jadi 2 akar pangkat 4 akar 2 pangkat 4. Itulah jika tadi kita bentukkan 3 macam ini, 2 akar 2, ada 2 akar pangkat 3 dari akar 2, dan akar pangkat 4 dari 2. Lihat, ini 2 akar 2, kita kenal ini sebagai bentuk akar. 2 akar pangkat 3, 2 juga bentuk akar ini. Itu juga dengan 2 akar pangkat 4 dari 2. Itu juga bentuk akar. Sekarang kita telah kenal tentang bentuk akar. Itulah anak-anak yang dimaksud dengan bentuk akar.
Berapakah anak-anak ini? Akar pangkat 3 dari 64. Silakan dicoba. Kita kerjakan sama-sama. Akar pangkat 3 dari 64 itu berarti ini kita ubah dulu. Berarti akar 64 pangkat 1/3 sama dengan, ya, ini karena tidak tertulis berarti kita ubah 64 pangkat 1/3 dipangkatkan setengah sama dengan, kita ingat bahwa 1/3 kali setengah berapa? 1/6, berarti 64 pangkat 1/6. Kita ketahui bahwa 64 itu 2 pangkat dipangkatkan 1/6. Bisa kita apaikan sama dengan berapa? 2. Silakan dihitung berapakah nilai akar 8 ditambah akar 18 tambah akar 50. Untuk selanjutnya, tentang bentuk akar, kita hanya membahas tentang akar pangkat 2. Biasanya bentuknya akar 8, akar 18. Untuk akar pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, dan seterusnya tidak kita bahas. Yang kita bahas tentang bentuk akar hanya pangkat 2. Saya kira ini soal di SD, silakan dicoba. Marilah kita kerjakan sama-sama. Akar 8 ditambah akar 18 ditambah akar 50 itu sama dengan, tak ingat 8 itu berapa kali berapa? Ya, 4 kali 2 tambah 18, berapa kali berapa 18? 2 kali berapa 18? 9 kali 2 ditambah 50, berapa kali 2? 25 kali 2. Lihat, akar 4 berapa? 2. Akar 2 ada enggak? Tidak ada, 2 akar 2. Plus 9, akar 9 kali 2. Akar 9 berapa? 3, akar 2 ada. Plus 25 menjadi 5, akar 25, 5, akar 2. Lihat, ini sama-sama pakai akar 2, berarti kita bisa kelompokkan jadi 2 ditambah 3 ditambah 5 akar 2, sehingga ketemu 10 akar 2. Itu untuk penjumlahan. Jadi kalau ada A akar B ditambah C akar B itu sama dengan apa? Sama dengan A ditambah C akar B. Untuk penjumlahan bentuk akar. Berapakah 2 akar 3 tambah 5 akar 2? Ya, berapa? Sama dengan 2 akar 3 tambah 5 akar 2 itu sama dengan, ya, 7 akar 5. Benar atau salah? Ya, ini sesat ya. Ini salah. Jadi 2 akar 3 ditambah 5 akar 2 itu tidak dapat dijumlahkan. Yang kedua, bagaimana kalau 2 akar 3 dikali 5 akar 2? Ya, berapa? Kalau bentuknya seperti ini berarti 2 dikali 5 akar 3 kali 2. Sama dengan 2 kali 5 berapa? 10. 3 kali 2, 6. 10 akar. Jadi kalau ada A akar B dikali C akar D itu sama dengan A kali C akar B kali D.
Lanjut, kita akan membahas tentang merasionalkan penyebut bentuk akar. Jadi kalau kita mengenal penyebut, berarti kita berkaitan dengan bentuk pecahan. Bagaimana cara merasionalkan 2 per akar 3? Ya, cara merasionalkan ini, 2 per akar 3 itu sama dengan 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Pertanyaannya, akar 3 per akar 3 itu berapa? 1 kan ya. Bilangan kalau misalkan 1 itu tetap atau berubah? Ya, tetap. Sehingga ini kita dapatkan bentuk pembilangnya 2 kali akar 3, berarti 2 akar 3 per akar 3 kali akar 3 berapa? Akar 9. Akar 9 itu berapa? 3. Jadi 2 akar 3 per 3. Kalau biasa ditulis gini juga boleh, sama dengan 2 per 3 akar 3. Dan secara umum, untuk A dan B elemen bilangan bulat, dan B-nya tidak 0, A per akar B itu kalau diserasionalkan menjadi A per akar B dikali akar B per akar B. Oke, sama dengan A akar B per akar B kuadrat. Akar B kuadrat berapa? Ya, B. Sehingga menjadi A akar B per B. Atau biasa ditulis A per B akar B. Sehingga dapat kita simpulkan kalau ada bentuk A per akar B itu sama dengan A per B akar B. Yang selanjutnya, bagaimana merasionalkan bentuk ini? Bentuk pecahan 5 per akar 3 plus akar 2. Sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan lagi, kalau ada A ditambah B, dikalikan A dikurangi B itu berapa? Kita ingat bahwa A plus B kali A B, A kali A itu berapa? A kuadrat, A kali min B itu berarti plus kali min min, A kali B itu AB, min AB, dan ini B kali A, plus AB juga, plus B kali min B, berarti min B kuadrat. Min AB plus AB berapa? Lalu, jika ini bisa kita coret, sehingga sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa A plus B dikali A min B itu sama dengan A kuadrat kali min B kuadrat. Kalau saya buat akar A plus akar B dikali akar A min akar B, berarti sama dengan akar A kuadrat dikurangi akar B kuadrat. Ya, ingat berapa tadi akar A kuadrat berapa? A min akar B kuadrat itu berapa? B. Sehingga bentuk akar A plus akar B dikali akar A min akar B itu sama dengan A min B. Itu ya, sekarang kita lanjut ke soal. Tadi kita merasionalkan 5 per akar 3 plus akar 2. Itu sama dengan 5 per akar 3 plus akar 2 itu 5 per akar 3 plus akar 2, kemudian dikalikan sekawannya bentuk akar 3 plus akar 2. Sekawannya itu akar 3
Skalanya plus itu min. Akar 3 min akar 2 per akar 3 min akar 2. Kita dapatkan ini, saya cek kembali akar 3 min akar 2 per akar 3 min akar 2 itu berapa? 1. Jangan kalau dikalikan 1 kan tetap. Berarti kita dapatkan yang pembilangnya itu 5 dikali akar 3 min akar 2. Yang penyebutnya itu akar 3 plus akar 2 dikali akar 3 min akar 2. Sama dengan yang atas jadinya yang pembilangnya dari 5 dikali akar 3 min akar 2 per, lihat tadi, akar A plus akar B dikali akar A min akar B, akar 3 kali akar 3 ini jadinya 3 min 2. Ini harus kita ingat, kalau akar A plus akar B dikali akar A min akar B itu sama dengan A. Sudah, yang atas bisa kita kalikan menjadi 5 akar 3 dikurangi 5 kali akar 2, bukan akar 10, tapi 5 akar 2 per 1. Itu sama dengan, karena per 1, penyebutnya nggak perlu ditulis, menjadi 5 akar 3 min 5 akar 2. Itulah salah satu contoh untuk merasionalkan bentuk 5 per akar 3 plus akar 2. Jadi, kalau ada bentuk seperti ini, A per akar B plus minus akar C itu sama dengan, kalau merasionalkan, A per akar B plus minus akar C, cara merasionalkan jadi A per akar B plus akar C plus minus ya, dikali sekawannya ini. Akar B, lihat kalau plus sekawannya min apa plus? Akar C per akar B min plus akar C. Contoh soalnya seperti itu. Demikianlah anak-anak penjelasan tentang pangkat pecahan, kemudian bentuk akar dan hubungannya bentuk akar dan pecahan, kemudian cara merasionalkan penyebut. Ulangi, cara menjumlahkan bentuk akar, mengalihkan bentuk akar, dan merasionalkan bentuk penyebut bentuk akar. Silakan dipelajari kembali. Jangan lupa untuk dilakukan soal-soal latihan yang berkaitan dengan eksponen. Dan insya Allah minggu depan kita ada tes tentang eksponen. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat untuk belajar. Jalankan protokol kesehatan dengan baik. Dan selalu menjaga kondisi kesehatan Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.